Yuhu, hello semuanya. Sebelumnya gua mau ngucapin thank you banget yang udah request dan yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Nihiligo dikenal sebagai UB1 Symbiont, Ultra Beast bertipe Rock dan Poison yang berasal dari Ultra Deep Sea, salah satu wilayah di Ultra Space. Wujudnya menyerupai ubur-ubur dengan tubuh transparan kebiruan dan bagian menyerupai mahkota yang berkilau serta memantulkan warna-warni. Ia mulai ditemukan setelah Ultra Wormhole membuka jalur antara Alola dan Ultra Space. Kemampuan utamanya adalah menempel pada inang hidup dan menyuntikkan neurotoksin yang mampu memengaruhi pikiran, emosi, serta perilaku korbannya. Karena racun inilah Nihiligo dikenal sebagai salah satu Ultra Beast paling berbahaya yang paling mudah dikenali. Buzzwole berasal dari Ultra Jungle, sebuah wilayah di Ultra Space, dan muncul di Alola melalui Ultra Wormhole. Ia merupakan Ultra Beast bertipe Bug dan Fighting yang dikenal sebagai UB2 Absorption, mampu menyerap energi untuk memperkuat tubuhnya. Desainnya memadukan anatomi serangga dengan proporsi tubuh seorang binaragawan. Tubuhnya menyerupai serangga humanoid dengan otot-otot raksasa yang selalu mengembang saat memamerkan kekuatannya, menjadikan salah satu Ultra Beast dengan penampilan paling unik. Peremosa. Kecepatan merupakan ciri paling menonjol pada Peremosa, Ultra Beast yang dikenal sebagai UB02 Beauty dan bertipe Bug dan Fighting. Gerakannya begitu cepat hingga sulit diikuti oleh mata, membuatnya mampu menyerang dan menghindari serangan dalam sekejap. Habitat asalnya adalah Ultra Desert, salah satu wilayah di Ultra Space, sebelum akhirnya muncul di Alola melalui Ultra Wormhole. Berbeda dari Ultra Beast yang mengandalkan kekuatan fisik, Peremosa bertarung dengan kelincahan, refleks, dan serangan yang sangat cepat. Meski memiliki kemampuan menyerang dan kecepatan yang luar biasa, daya tahannya relatif rendah, sehingga lebih mengandalkan mobilitas daripada bertahan dalam pertarungan. Sementara sifatnya dikenal dingin dan enggan melakukan kontak dengan makhluk lain. Desainnya terinspirasi dari serangga ramping yang dipadukan dengan siluet seorang model. Circuitry mampu menghasilkan tegangan listrik hingga 1 juta volt. Circuitry merupakan salah satu Ultra Beast dengan kekuatan listrik paling dahsyat. Ia dikenal sebagai UB03 Lightning, bertipe elektrik, dan berasal dari Ultra Plane, salah satu wilayah di Ultra Space. Setelah Ultra Wormhole terbuka, makhluk ini mulai muncul di wilayah Alola dan menjadi objek penelitian karena struktur tubuhnya yang tidak biasa. Alih-alih menyerupai hewan atau tumbuhan, tubuh Circuitry tersusun dari kabel-kabel yang saling terhubung hingga membentuk sosok humanoid. Struktur tersebut memungkinkannya terus menyerap energi dari sekitarnya sebelum mengubahnya menjadi listrik dalam jumlah besar. Dalam pertarungan, Circuitry mengandalkan special attack yang sangat tinggi untuk melepaskan serangan listrik yang menghancurkan lawan dari jarak jauh. Desainnya memadukan unsur makhluk hidup dengan instalasi kabel listrik. Kartana. Sulit dipercaya bahwa salah satu Pokemon paling ringan justru memiliki salah satu stat attack tertinggi. Makhluk ini dikenal sebagai UB04 Blade, Ultra Beast bertipe Grass dan Steel yang berasal dari Ultra Forest, salah satu wilayah di Ultra Space. Setelah Ultra Wormhole terbuka, Kartana mulai terlihat di wilayah Alola dan segera menarik perhatian karena kemampuannya yang luar biasa. Tubuh Kartana yang sangat tipis bahkan menyerupai selembar kertas yang dilipat menjadi sosok humanoid bergaya origami. Meski tampak rapuh, seluruh bagian tubuhnya memiliki ketajaman luar biasa sehingga mampu memotong hampir segala sesuatu dengan mudah. Dalam pertarungan, Kartana mengandalkan serangan fisik yang sangat kuat dan kecepatan menyerang untuk mengalahkan lawan sebelum sempat memberikan perlawanan. Desainnya memadukan seni origami Jepang dengan konsep bilah pedang, menciptakan salah satu Ultra Beast yang paling unik sekaligus paling mematikan dalam franchise Pokemon. Celesteela. Dengan bobot hampir 1000 kg, Celesteela menjadi salah satu Pokemon terberat yang pernah ditemukan, sejajar dengan Cosmom. Ultra Beast yang dikenal sebagai UB04 Blaster ini bertipe Steel dan Flying dan berasal dari Ultra Crater, salah satu wilayah di Ultra Space. Setelah Ultra Wormhole terbuka, kemunculannya di Alola segera menarik perhatian karena ukuran tubuhnya yang sangat besar. Penampilannya menyerupai roket raksasa dengan tubuh logam yang menjulang tinggi. Saat bergerak, Celesteela meluncurkan dirinya ke udara menggunakan semburan gas panas dari lengan dan bagian bawah tubuhnya, layaknya mesin pendorong sebuah roket. Desainnya memadukan bentuk bambu dengan konsep wahana antariksa, menghasilkan salah satu Ultra Beast dengan penampilan paling megah.
Gas Lord dikenal memiliki daya tahan yang sangat tinggi, menjadikannya lawan yang sulit dijatuhkan dalam pertarungan. Desainnya memadukan wujud naga dengan monster pemakan segala, menciptakan sosok yang tampak buas dan mengintimidasi dibandingkan Ultra Beast lainnya. Tidak ada yang benar-benar mampu memuaskan rasa lapar Gas Lord. Tubuh Gas Lord didominasi oleh mulut raksasa dengan rahang yang mampu menelan benda-benda berukuran besar tanpa kesulitan. Ia terus mengkonsumsi apa saja, mulai dari bebatuan hingga bangunan, sehingga sering meninggalkan jejak kehancuran di tempat yang dilaluinya. Selain memiliki ukuran tubuh yang masif, Ultra Beast ini dikenal sebagai UB-05 Gluten, bertipe Dark dan Dragon dan berasal dari Ultra Ruin. Kemunculannya di Alola menimbulkan kekhawatiran karena kebiasaannya melahap hampir apapun yang berada di hadapannya. Poipole dan Naganadel. Di antara seluruh Ultra Beast, hanya Poipole yang diketahui mampu berevolusi. Ia dikenal sebagai UB Adhesive bertipe Poison dan berasal dari Ultra Megapolis. Berbeda dari kebanyakan Ultra Beast, Poipole memiliki sifat yang lebih ramah dan mudah berinteraksi dengan manusia. Meski berukuran kecil, ia tetap mampu menyemburkan racun berbahaya untuk melumpuhkan lawannya. Setelah menguasai kekuatan naga melalui Dragon Falls, Poipole berevolusi menjadi Naganadel. Naganadel dikenal sebagai UB Stringer, Ultra Beast bertipe Poison dan Dragon dengan tubuh ramping, sayap tipis dan ekor menyerupai sengat. Dibandingkan bentuk sebelumnya, ia memiliki kemampuan terbang yang jauh lebih baik serta mampu menembakkan racun dari sengatnya dengan kecepatan tinggi untuk menyerang lawan dari jarak jauh. Evolusi ini membuat kekuatan ofensifnya meningkat secara signifikan tanpa menghilangkan ciri khas racun yang dimiliki Poipole. Desain keduanya terinspirasi dari serangga dan naga, menjadikan Poipole serta Naganadel sebagai satu-satunya garis evolusi di antara seluruh Ultra Beast yang ada. Stakata. Sekilas tampak seperti satu makhluk utuh, padahal Stakata sebenarnya merupakan gabungan dari banyak bentuk kehidupan yang bergerak sebagai satu kesatuan. Desainnya terinspirasi dari satu susunan batu dan tembok kuno, menghasilkan penampilan yang sederhana tetapi sangat khas dibandingkan Ultra Beast lainnya. Tubuh Stakata tersusun dari balok-balok batu yang masing-masing diyakini memiliki kesadaran sendiri. Ketika seluruh bagian tersebut bergabung, mereka membentuk sosok raksasa dengan daya tahan yang luar biasa tinggi. Berasal dari Ultra Pores, Stakata dikenal sebagai UB Assembly. Ini bertipe rock dan steel. Setelah Ultra Wormhole terbuka, kemunculannya di Alola membuat para peneliti kesulitan memahami apakah mereka sedang mengamati satu makhluk atau sebuah koloni. Nah, meski pergerakannya lambat, namun pertahanan fisiknya menjadikannya salah satu Ultra Beast yang paling sulit ditembus saat pertarungan. Blacephalon. Mengapa ada makhluk yang justru meledakkan kepalanya sendiri? Itulah keunikan Blacephalon. Ultra Beast yang dikenal sebagai UB Burst bertipe Fire dan Ghost, ia berasal dari Ultra Deep Sea, sebelum akhirnya muncul di Alola melalui Ultra Wormhole. Blacephalon memiliki penampilan menyerupai badut dengan kepala bulat yang dapat diledakkan sebagai bagian dari teknik bertahannya. Ledakan tersebut tidak melukainya, melainkan digunakan untuk mengejutkan mangsa sebelum menyerap energi kehidupannya. Gerakannya yang tidak menentu serta warna tubuh yang mencolok membuat perilakunya semakin sulit diprediksi. Desainnya sendiri memadukan konsep badut pertunjukan, kembang api, dan hantu, menghasilkan salah satu Ultra Beast dengan penampilan paling nyentrik sekaligus paling misterius.